Kali ini kita kedatangan lagi laptop gaming pertama dari MSI yang mengusung AMD sebagai senjata utamanya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah laptop dari MSI yaitu MSI Alpha 15 A3DDK. Ya, jadi untuk model ini tuh berasa spesial banget karena di model ini pertama kalinya MSI mempergunakan AMD di dalam produk laptopnya, baik di prosesornya maupun di GPU-nya. Lebih spesialnya lagi karena GPU yang dipergunakan di model ini tuh adalah GPU dengan fabrikasi 7 nanometer pertama, yaitu AMD Radeon RX 5500M. Untuk model kali ini yang kita akan review kali ini memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu prosesor AMD Ryzen 7 3750H, RAM 16GB DDR4 single channel, kemudian storage NVMe 512GB, AMD Radeon RX 5500M 4GB dan juga integratednya RX Vega 10 plus dibalut dengan layar 15,6 inci dengan resolusi Full HD dan refresh rate hingga 144Hz. Secara keseluruhan MSI Alpha 15 ini tuh berada di tengah-tengah ya untuk sektor desain, tidak terlalu terlihat gamingnya dan juga masih cukup netral kalau misalnya kita pakai kemana-mana. Material plastik digunakan di sekujur bodi dari laptop ini, mulai dari bagian panel bagian depan, terus kemudian area dalam sekitar keyboard sini, hingga panel bagian bawah. Dan untuk warnanya sendiri itu didominasi dengan warna abu-abu dan hitam. Kemudian untuk panel depannya yang berwarna abu-abu ini tuh dia memiliki logo MSI Alpha-nya. Logonya ini sendiri tuh biasa aja kesannya dan kurang terkesan mewah. Coba kalau misalnya mereka ganti ini dengan plastik ABS berwarna silver emboss gitu, ini harusnya sih pasti cakep banget. Nah, walaupun materialnya terbuat dari plastik, namun ini cukup kokoh dan minim banget akan flex di area keyboardnya. Flex paling berasa tuh berada di bawah keyboard sini nih. Selebihnya sih nggak ada masalah sama sekali, kokoh banget. Untuk panel depannya ini, pas pertama kali bisa lihat tuh dia mirip banget sama Alienware pada tahun 2012 ya. Kayak ada garis ke bawah begitu, dan finishnya ini juga glossy. Sedangkan glossy ini tuh dia punya kecenderungan gampang untuk menangkap fingerprint, jadi kalian harus rajin-rajin bersihin ya. Panel layarnya ini ditopang oleh dua buah engsel di bagian kiri dan kanan, dan ini mendukung kemiringan layar hingga 150 derajat. Engselnya ini cukup ringan sehingga kita gampang untuk mengatur kemiringannya, namun ada goncangan sedikit, biasanya dia bisa turun layarnya. Dimensi dari laptop ini adalah 35,7 dikali 24,8 cm dengan ketebalan 2,75 cm. Dan total beratnya sendiri 2,3 kg, sehingga kalau kita mau bawa sehari-hari, walaupun tergolong oke, cuma ada beberapa pasti yang merasa keberatan. Sekarang kita fokus ke I/O portnya. Untuk MSI Alpha 15 ini tergolong cukup oke untuk I/O portnya. Dari sisi kiri ini ada Kensington Lock, kemudian ada Gigabit Ethernet, ada HDMI out, ada mini DisplayPort, dan ada USB 3.2 Gen 1 tipe A, dan USB 3.2 Gen 1 tipe C. Kemudian ada port headphone jack dan juga port mikrofon, di mana ini portnya terpisah. Nggak seperti kebanyakan laptop zaman sekarang yang mayoritas pada ke-integrate semua. Kemudian di sisi kanan laptop itu ada port charger dan juga ada slot SD card, plus dengan dua slot USB 3.2 Gen 1 tipe A. Dan yang menarik dari USB tipe A-nya di laptop ini, itu tuh dia ada lampu LED berwarna merah, sehingga gampang untuk colokin USB di waktu gelap. Di bagian depan laptop sini tuh ada 3 buah LED indikator. Yang pertama adalah indikator Wi-Fi, kemudian indikator baterai, dan indikator disk usage. Dan tiga-tiganya ini berwarna putih LED-nya. Untuk layarnya sendiri, MSI Alpha 15 ini tuh mengusung layar dengan ukuran 15,6 inci dengan panel IPS display dan matte finish. Resolusi layarnya ini sendiri adalah Full HD dengan maximum refresh rate hingga 144Hz. Untuk color coverage sendiri dari laptop ini tergolong cukup baik, karena sRGB-nya ini memiliki 91% color coverage dan juga 59% untuk Adobe RGB. Jadi buat kalian yang mau pakai untuk foto ataupun video editing, ini juga aman karena color coverage-nya cukup baik. Untuk layarnya sendiri yang spesial adalah dia sudah mendukung akan teknologi AMD Radeon FreeSync, di mana teknologi ini memungkinkan untuk layarnya ini mengikuti refresh rate dari output GPU-nya. Ini menjadikan tampilan layarnya tuh nggak stuttering ataupun screen tearing gitu ya. Jadi kalau mungkin kalian sering bermain game FPS gitu, ketika kita sedang bermain, biasanya ada layar ataupun gambar yang belum terupdate atau telat ngupdate-nya, dan ini tuh biasanya mengganggu banget pada waktu bermain. Nah, dengan teknologi FreeSync dari AMD ini, kalian nggak perlu khawatir karena semua gambarnya itu berbarengan waktunya, sehingga kita nggak perlu
khawatir ada stuttering ataupun screen tearing. Bezel layarnya sendiri cukup tipis di bagian sisi kiri dan juga sisi kanan, di mana dia memiliki ukuran 0,6 cm, dan di bagian atas ini 0,9 cm. Palingan untuk bezel bawahnya ini agak tebal sekitar 3 cm, tapi ini memang biasanya terjadi di kebanyakan laptop yang ada. Untuk keyboard dari MSI Alpha 15 ini menggunakan keyboard yang cukup spesial dari SteelSeries. Walaupun masih menggunakan membran switch, namun berasa banget feedbacknya, baik untuk kita pakai sehari-hari ataupun gaming dengan kecepatan tinggi. Nah, keyboard dari SteelSeries ini tuh juga sudah mendukung akan RGB dan memiliki beberapa template RGB bawaan yang bisa kita pilih. Namun buat kalian yang mau ekstrim, kalian bisa pilih RGB-nya untuk masing-masing tombol, sehingga kalian bisa atur sesuka hati kalian. Dan untuk tingkat kecerahannya sendiri tuh dia memiliki 4 tingkat kecerahan yang bisa kita atur menggunakan tombol FN dan juga plus ataupun minus yang ada di sini. Beberapa layout tombolnya ini disesuaikan dan ada beberapa yang memang tidak ada di tempat seperti biasanya. Contohnya untuk tombol Windows yang nggak ada di sisi kiri bawah sini, dan ada juga beberapa tombol lain yang mungkin menurut Pichel agak sedikit kurang biasa. Contohnya ada tombol delete biasanya di atas backspace, ini diputar sama pause atau break gitu. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa sama laptop-laptop pada umumnya, kita butuh penyesuaian sedikit untuk layout tombol ini. Laptop ini juga sudah memiliki tombol numpad di sebelah kanannya sini, walaupun layoutnya sendiri tuh cukup kecil, sehingga mengakibatkan tombol panahnya ini tuh agak sedikit mepet dengan tombol-tombol yang lain. Ini bisa mengakibatkan kalau kita lagi main game bisa salah pencet karena posisinya terlalu dekat sama tombol-tombol sekitarnya. Nah, di bagian atas numpad ini tuh terdapat 3 tombol yang bisa kita akses. Yang pertama adalah tombol untuk mengatur kecepatan kipas internal laptopnya. Jadi kita cuma tinggal cukup tekan, dia akan berubah dari slow ke high, dan juga sebaliknya. Dan berikutnya ini ada tombol yang dengan logo SteelSeries, ini kita untuk mengubah akan template RGB dari keyboardnya. Jadi kita cuma tinggal cukup pencet tombolnya, maka semua template-template yang ada dari SteelSeries-nya udah langsung ke bawah di keyboardnya sendiri. Nah, yang terakhir ini ada tombol power, di mana tombol powernya ini memiliki LED yang menjadi indikator GPU mana yang sedang digunakan. Jadi kalau kita sedang mempergunakan internal GPU, maka akan berwarna putih, dan kalau kita pakai GPU dedicated-nya, maka akan berwarna orange. Sekarang kita beralih ke bagian touchpad-nya, di mana touchpad-nya ini hampir sama dengan bodinya, dia nggak ada glass finish seperti laptop-laptop pada umumnya, dan model touchpad-nya ini juga masih sama dengan model-model touchpad pada zaman dulu kala gitu ya, di mana dia memiliki tombol klik kiri dan klik kanan yang terpisah, dan juga untuk tombol feedback-nya sendiri itu cukup baik, agak sedikit clicky, ya. Jadi tergantung dengan selera kalian, apakah kalian lebih suka yang clicky atau enggak. Dan kalau kalian mau matiin touchpad-nya, kalian cuma tinggal cukup tekan FN, F3 aja, maka ini touchpad-nya akan mati. Seperti yang Pichel udah bilang tadi, bahwa laptop MSI Alpha 15 A3DDK ini memiliki prosesor dari AMD generasi kedua, yaitu AMD Ryzen 7 3750H. Prosesor ini tuh memiliki 4 inti fisik dan masing-masing memiliki inti virtual, sehingga total core-nya tuh ada 8. Untuk frekuensinya sendiri tuh base-nya di 2,3 GHz dan bisa diturbo hingga 4 GHz. Kemudian untuk TDP dari prosesornya sendiri tuh adalah 35 Watt. Untuk ngetes prosesornya, kita coba tes pakai Cinebench R20. Dan laptop ini mendapatkan skor sebesar 1583 poin. Dan ini merupakan beberapa komparasi dengan beberapa laptop yang Pichel pernah review sebelumnya. Kemudian Pichel juga jalanin rendering test BMW di Blender, dan laptop ini berhasil untuk menyelesaikan full 1 frame dalam waktu 8 menit 49 detik. Dan ini juga perbandingan dengan beberapa model laptop yang Pichel pernah review sebelumnya. Dan buat kalian yang butuh untuk video editing, kalian gak usah khawatir karena Ryzen 7 ini tuh juga sudah kalian bisa pakai untuk video editing, karena prosesornya cukup kuat sehingga kalian bisa pakai untuk editing Full HD hingga 4K. Nah, untuk urusan gaming, seperti yang Pichel udah bilang di awal, bahwa sudah ada GPU discrete, yaitu AMD Radeon RX 5500M. GPU ini memiliki base clock sebesar 1,4 GHz dan bisa di-boost hingga 1,6 GHz. Dan memorinya sendiri dia sudah ada 4 GB dengan GDDR6. Buat kita yang belum pernah dengar akan GPU ini, kita akan coba lihat performance gamingnya biar kita tahu berada di kelas mana. Oke? Yang pertama, Pichel coba tes jalanin GTA 5 dengan setting high dan very high, ada kombinasi di resolusi Full HD, dan laptop ini berhasil menjalankan di sekitar 40 FPS. Kemudian Pichel juga jalanin Rise of the Tomb Raider, dan hasilnya ini bisa dijalankan rata-rata di 71 FPS di setting high. Dan yang terakhir, Pichel mainin game Need for Speed Heat, dan di setting auto dan detailnya auto, plus juga dengan resolusi Full HD, maka bisa dapat di sekitar 25 hingga 30 FPS. Kalau misalnya Pichel turunin lagi beberapa setting yang secara manual, harusnya bisa dapat 60 FPS. Dan Pichel juga jalanin 3D Mark sebagai perbandingan, dan dia ini mendapatkan angka sebesar 3734
dengan skor CPU 2431 dan skor GPU-nya adalah 4125. Overall skornya tuh lebih baik dibandingkan dengan 18% skor lainnya yang pernah disubmit di 3D Mark. Jadi kesimpulannya untuk urusan gaming nih mengandalkan banget dengan Radeon RX 5500M-nya. Membuat laptop ini tuh bisa kalian pakai untuk gaming dengan resolusi Full HD dan juga detail max. Dan hasilnya kalian bisa dapat sekitar 30-50 fps untuk game-game berat. Dengan menurunkan sedikit detailnya, harusnya kalian bisa dapat 60 fps. Cuma, kalau kalian mau menggunakan refresh rate maksimal dari layarnya, kalian bisa turunin detailnya ke medium, maka kalian bisa dapat untuk target 144 fps-nya. Untuk urusan audio, MSI Alpha 15 ini mengklaim dengan speakernya yang memiliki giant speaker yang tertera di bagian bawah keyboard sini. Tuh, ya di sini tulisan giant speaker. Untuk urusan suaranya sendiri, MSI Alpha 15 ini menghasilkan suara yang cukup baik dengan volume rata-rata di 83 desibel dan maksimumnya bisa sampai 96 desibel. Range audionya lumayan lebar dan bassnya juga cukup terasa dibandingkan dengan speaker laptop pada umumnya. Dan ini menurut pendapat pribadi Pichel dikontribusi dari besarnya driver speakernya dibandingkan laptop pada umumnya. Untuk webcamnya ini tertera di bagian atas dari layar dan ini mendukung resolusi hingga 720p atau HD dan ada LED berwarna merah di sebelah kanannya kalau misalnya webcamnya aktif. Untuk baterai, MSI Alpha 15 ini memiliki baterai sebesar 51.000 mAh dan berada di bagian dalam dari laptopnya. Jadi kalau misalnya kita mau akses, kita harus buka dulu panel bagian bawahnya. Secara ketahanan baterainya sih ini tergolong lemah ya, karena untuk urusan gaming dengan maximum brightness, waktunya tuh hanya sekitar 50 menitan aja. Dan untuk daya ketahanan baterai maksimalnya, kalau kita pakai browsing dengan brightness paling rendah, maka bisa didapat sekitar 5-6 jam. Untuk urusan upgrade, MSI Alpha 15 ini tergolong irit dalam upgradability-nya. Kalau kita buka panel bagian bawahnya, akan terlihat akses ke RAM dan juga NVMe. Untuk saat ini storage-nya mempergunakan NVMe 512GB dari Samsung, tetapi bisa kita upgrade ke ukuran yang lebih besar seperti 2TB. Asalkan kita siap-siap aja sama harganya, karena kalau nggak salah tuh sekitar 5 jutaan ke atas untuk 2TB. Kemudian untuk RAM-nya sendiri saat ini masih terisi satu slot RAM 16GB DDR4, dan oleh karena itu masih terdeteksi sebagai single channel. Kalau mau kita bisa tinggal tambahkan satu keping lagi 16GB DDR4, maka totalnya akan bisa sampai 32GB, dan dua channelnya akan aktif. Selebihnya nggak ada lagi opsi lain untuk upgrade di dalam laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, MSI Alpha 15 ini tuh merupakan langkah baik dari MSI dalam mengombinasikan antara AMD CPU dan juga AMD GPU dalam sebuah laptop. Biasanya kan kebanyakan prosesornya pakai doang dari AMD, tetapi kali ini MSI coba memperkenalkan GPU pertama yang memiliki fabrikasi 7 nanometer, yaitu Radeon RX 5500M. Laptop ini tuh dibanderol dengan harga Rp14.800.000. Dan secara spesifikasi sih yang nggak mengecewakan. Untuk prosesor, Pichel juga sudah pernah review beberapa kali laptop dengan prosesor AMD Ryzen 7 3750H, dan hasilnya ini relatif sama aja. Nah, untuk urusan GPU ini yang menarik. GPU ini berada di level mid-class yang bisa kita ajak untuk main game dengan medium setting hingga high di full resolution. Untuk urusan desain, Pichel nggak terlalu banyak komplain, biasa aja. Paling concern terbesar Pichel ada di logo yang mereka buat di bagian depan sini, di mana ini mempergunakan stiker sehingga kurang mewah gitu ya. Ekspektasi Pichel di harga laptop segini tuh harusnya bagusan dikit lah logonya. Dan untuk keyboardnya sendiri tuh mantep karena sudah kebiasa pakai SteelSeries di laptop MSI Pichel, dan juga customization-nya nih banyak banget sehingga bisa menyesuaikan keinginan pribadi kita. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop MSI Alpha 15 A3DDK. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian semua yang sudah menonton dan sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan kalian share kepada teman-teman kalian. Dan kalau kalian gak suka, kalian cuma put aja dislike. Dan bisa kalian pertimbangkan juga untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.